Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Setelah kemarin kita sudah melihat bagaimana bendahara dari TPUA menyemprot habis-habisan kelompok kecil Roy Suryo CS yang selama ini sudah sangat sombong, sudah sangat kelewatan dalam bertindak, dan tidak dalam kapasitasnya. Ya, ini membuktikan bahwa perpecahan demi perpecahan di tubuh pembenci semakin nyata, teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan melihat juga nih sebuah video, dan ini saya temukan di media sosial. Ini seru banget, teman-teman. Di mana Bang Tri membentak-bentak Sugi Nur. Dan di situ ada juga Egy Sujana. Waduh, ada apa ini? Ada apa ini gerombolan ini, teman-teman? Ternyata mereka tidak satu visi sepenuhnya ya. Dan saya kurang tahu ini video kapan. Yang jelas ya ini sebagai hiburan buat kita semua ya. Dimana orang-orang yang membenci Pak Jokowi, orang-orang yang selama ini menyerang keluarga Pak Jokowi, ternyata membawa kepentingan masing-masing gitu. Waduh. Selain itu, teman-teman, kita juga akan melihat seperti apa beberapa hari lalu ketika Roy Suryo dan gerombolannya ini datang ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Rismon dan juga Roy Suryo sempat menentang Ibu Ina Lim, salah satu pakar pendidikan antar negara, untuk berdebat. Ujung-ujungnya mereka dipermalukan dengan sendirinya. Wah, ini sangat menarik. Kalian harus nonton video ini. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Menunjukkan foto ke saya. Loh, kan otomatis saya spontan. Kaget saya. Ini katanya Bambang Tri jarinya 4, ternyata 5. Coba lihat Gus. Masa Gus masih percaya sama Bambang? Spontan foto itu tak tunjukkan ke Bambang. Nah, apa responnya? Mas Bambang, ini fotonya. Katanya sama 4. Saya dibentak sama Bambang Tri sambil melotot. Ngapain Anda nunjukkan foto ini ke saya? Apa maksudnya? Seumur-umur saya nggak pernah dibentak orang, teman-teman ya. Wow. Bambang Tri ini saya sayangi, saya hormati. Kok tiba-tiba bentak saya? Bentar, teman-teman. Ibu ini yang pakai kerudung itu bendahara TPUA yang kemarin menyemprot Roy Suryo CS juga nih. Wah. Saya punya foto yang versi 4. Mau apa? Gitu. Setelah bentak saya, penyidiknya dibentak juga. Kamu ngapain nunjukkan foto ini ke Gus Nur? Apa maksudnya? Ayo taruhan sama saya, sama penyidiknya berantem. Kalau ternyata jarinya 4, kamu mau apa? Setelah bentak saya, bentak penyidik. Penyidik itu namanya lupa, dia yang antarkan surat ke rumah saya. Sejak itulah 190 derajat mindset saya, paradigma saya berubah tentang Bambang Tri. Kejadian 4 bulan lalu? Ya, waktu di Bareskrim. Hari-hari ini beredar yang katanya pakar pendidikan luar negeri namanya Bu Ina Lim. Ya, saya tantang besok kalau Bu Ina Lim kan ada di Indonesia. Datang ke sini segera besok ya. Jangan hanya ngomong idealnya. Meanwhile, karena tujuan utamanya udah pemaksulan, mau pakai cara apa. Jadi percuma juga untuk dijelaskan ijazah S1 nanti dibahas SMA. SMA udah diselesaikan nanti SMP, SD gitu. Nah, itu makanya kenapa saya nggak ngikutin beritanya. Jadi sekali saya udah merasa tujuannya begini dan cara-caranya nggak benar, untuk apa juga dibaca dan diikutin. Karena saya bukan pengangguran gitu. Wow, saya bukan pengangguran. Wow, karena kalau kita lihat gerombolan-gerombolan yang memburu ijazah Pak Jokowi ini adalah gerombolan pengangguran yang nggak punya pekerjaan sama sekali. Berharap duit dari bohir, berharap menyerang Pak Jokowi dapat duit gitu ya kan? Katanya bahwa siapa yang usul saya memperpanjang jabatan itu menampar muka saya. Itu ketika orang sudah mulai tergiring bahwa harus ada perpanjangan 3 periode atau 2 periode, saya datang ke Pak Jokowi. Bapak, betul? Rame Pak di luar tuh. Rocky Gerung melongo ya kan? Bapak mau memperpanjang jabatan, gini-gini gitu. Tidak. Terus Pak Jokowi bilang, oh tidak, siapa bilang Pak Mahfud katanya. Padahal nih gerakan para menteri, ada 6 menteri, kemudian Kodari dan sebagainya udah gencar tuh di sini. Siapa bilang Pak Mahfud? Saya kan sudah bilang katanya bahwa siapa yang usul saya memperpanjang jabatan itu menampar muka saya. Mencari muka ke saya dan ada tiket, nggak bisa. Nah, ya saya mendukung itu untuk mengcounter Kodari itu. Begitu saya keluar dari ruang presiden, saya bilang ke wartawan tuh presiden nggak mau 3 periode. Itu orang ada ngaco-ngaco aja.
Saya lebih baik dari Gibran. Boleh diadu saya sama Gibran. Artinya kerakusan politik Jokowi itu bukan hoax. Kerakusan seperti apa Anda tidak bisa menjelaskan. Bentar. Si Ferdinand Hutahian ngomong kalau dia lebih baik daripada Gibran. Kerakusan politiknya sudah terlihat dari sejak Gibran menjadi calon wakil presiden. Bagaimana Anda mengatakan itu adalah Gibran itu kerakusan adalah politik. proses politik yang nyata dan jelas dan Proses politik diakui yang oleh nyata dalam seluruh bentuk partai kerakusan. politik pendukung. Bangsa ini melihat Gibran tidak punya kapasitas menjadi wakil Kapasitas dan presiden. kapabilitas mana? Apakah Anda lebih baik pada Gibran? Saya sudah menyatakan saya lebih baik daripada Jokowi dan dari Gibran. Tanya saya begitu. Apakah Anda lebih baik pada Gibran? Saya lebih baik dari Gibran. Boleh diadu saya sama Gibran. Artinya Dari semua Anda sisi keilmuan saya lebih bagus dari Gibran. Anda lebih baik. Itu adalah perkataan Anda sendiri. Tapi masyarakat menilai. Masyarakat sekarang menilai Gibran tidak bisa 58% pendukung hanya Pak Prabowo dan Mas Gibran itu bisa. Dan Mas Gibran ditugaskan untuk mengatasi adalah untuk mengatasi Papua. skincare. Papua diberikan kesempatan oleh Pak Prabowo. Gibran sudah ke Papua, apa yang terjadi? Ya, Tidak ada untuk apa-apa. sebagai, dengar dulu saya dulu. Ya, diberikan oleh Pak Prabowo untuk menangani semua kasus-kasus yang ada di Papua. Beliau juga ditugaskan sebagai pengganti Pak Presiden ya, untuk tugas-tugas beliau waktu di PNJ ya 50 tahun ulang tahun PNJ. Anda salah besar, Anda hanya melihat in front of the door. Tapi Anda tidak lihat dari backdoornya seperti apa hubungan beliau dengan Pak Prabowo. Itu kan klaim kalian. Itu klaim kalian. Kalian boleh saya klaim. bisa klaim. Saya berbicara langsung Masyarakat Pak. melihat fakta. Saya berbicara. Bentar teman-teman, sebelum kita ke opung ya. Ferdinand Hutahian ini kan ngomong katanya dia lebih baik daripada Pak Jokowi dan Mas Gibran. Apalagi katanya Mas Gibran. Coba kalian komen di bawah. Prestasi Ferdinand Hutahian apa sih? Pernah nggak dia jadi pejabat? Hah? Mas Gibran ini mantan wali kota, bos. Berhasil membawa kota Solo, Surakarta menjadi lebih baik. Lu apa Ferdinand? Jadi kemarin biar tahu kalian ya, itu si Rismon ya, kemarin kan waktu menjumpai Bambang Tri di penjara kan dia minta donasi. Setelah itu Bambang Tri keluar minta donasi, kan begitu. Nah, setelah terkumpul minta donasi, rupanya dapat orang itu 50 juta. Bambang Tri dapat 50 juta ya. Ternyata 25 juta digunakan Bambang Tri untuk bayar utang. Bayar utang ya kan? Padahal kata si Borjong itu ya, dia butuh uang ya untuk pergi menelusuri tempat-tempat ya di mana dia bisa membuktikan ijazah palsu Pak Jokowi. Setelah dapat uang 25 juta bayar utang. 15 juta menurut pengakuannya ya dipakai sama si Rismon dan mereka untuk pergi ke sana ke sini. Plesiran ya kan? Rismon. Kita dengarkan ini ya, orang-orang sengkle. Jumlah yang sudah masuk sampai hari ini sejak dibuka ya kira-kira 50 juta. Oh, udah nyampe 50 juta. Ya, yang 25 juta sudah saya gunakan untuk membayar hutang-hutang saya selama saya di penjara. Oh, jadi selama di penjara banyak utang, Pak? Banyak utang, ya. Pinjam, ya. Terus berkurang kita dari semua kan? Selebihnya kira-kira 15 jutaan ya habis untuk biaya kita kemarin kemana-mana itu gitu. Kira-kira 15 jutaan ya habis untuk biaya kita kemarin kemana-mana itu gitu. Terlalu miskin, terlalu miskin. Rismon, kok peralat dia untuk membiayai? Memang nggak ada memang apamu, bah. Nggak ada hati nuranimu. Ya, jadi kemarin kan beredar kan videonya si Bambang Tri, ya kan? Yang mengatakan teman-teman, saudara-saudara, saya mohon minta donasi supaya ada biaya saya untuk pergi menyusuri tempat itu satu-satu di mana Bapak Joko Widodo yang membuat ijazah palsu. Begitu terkumpul donasinya itu udah masuk katanya 50 juta bayar utang. Siapa itu yang ngasih tuh? Untuk bayar utang katanya. Sini. Coba cek kalian dulu siapa yang ngasih sama si Bambang Tri ini. Kalau aku nggak ada urusan sih, terserah kalian lah. Ya kalau memang kalian ikhlas ya
untuk Bambang Tri ngasih, ya udah silakan ya kan, Betul, bayar betul, utang. betul, bayar utang. Ya, ternyata Rismon pakai juga uangnya ya. Kok ngeri kali kau Rismon, ala. Orang susah ini loh. Ya, kita gunakan untuk kita pergi kemana-kemana. Rapot ketika SMA itu namanya di Sirpa Secondary School, dan tanggalnya ini belum, maka saya buka dulu. Tanggalnya pun dan datanya pun hanya 2 tahun. Saya mau nanya sama Mas Roy. Yang sangat tidak. Jadi konyol lah. Konyol. Saya mau nanya sama Mas Roy. Surat penyetaraannya kenapa? Saya mau nanya sama Mas Roy. Konyol lah kok. Saya mau nanya Apa? sama Mas Silakan. Roy. Ya, di Singapura itu ada SMP atau SMA nggak? Oh iya, tapi beda kurikulumnya. Enggak, maksudnya saya mau nanya bahwa yang setingkat SMA di sana itu apa? Itu adalah ada yang namanya secondary school, tapi itu mulai dari tataran SMP, dan dia tuh hanya 2 tahun sekolah. Itu masih baru ketika Gibran masuk. Nggak mungkin langsung SMA. Kalau dia masuknya lang SMP, hanya lewat SMP dulu, ya dia berarti belum lulus SMA. Tahu-tahu dari UTS ya, Universitas Technology of Sydney itu menyelenggarakan yang namanya Pathway. Pathway itu adalah matrikulasi, bimbingan belajar. Harusnya dari Pathway itu masuknya juga ke UTS. Ini kan nyol. Yang di Pathway itu dia hanya beberapa Mas Roy menjawab bahwa itu secondary school. Nah, secondary school itu SMP atau SMA, Mas Roy? SMP tadi penjelasannya. Terus kalau SMA kan? Berarti kalau SMA nggak ada. SMA-nya nggak ada. Nggak ada di luar negeri, nggak ada SMA. Ada, gimana sih? Loh, gitu loh, saya kan nanya tadi. Jadi, secondary school iya. itu ada 5 tahun kalau normal, kalau cepat 4 tahun. Gibrannya 2 tahun. Ya, kan konyol kan? 2 tahun kok bisa kemudian lulus SMA, nggak ada kelulusannya. Nah, inilah itu orang yang nggak ngerti apa-apa tapi asbun, teman-teman. Raport. Ya, dan fotokopi Asbun. kelulusan, dan ini melanggar dalam dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Itu sebenarnya harus ada Mas Roy sudah menjelaskan. Sebenarnya Mas Roy ini sudah menjelaskan. Inilah yang saya katakan bahwa ini delusi jasa sebenarnya, Mas Roy. Kenapa? Nggak delusi. Kenapa? Tadi dijawab. SMA yang mana? Secondary school. SMP yang mana? Secondary school. Ada yang program tahun dan ada yang 5 tahun. Nah, pertanyaannya harusnya Mas Roy, sebelum kita berdebat menjelaskan dengan ilmiah, Mas Roy berangkat ke Singapura, mengecek di Singapura langsung bahwa yang sudah tamat SMP langsung ke sana gitu loh. Oke, Mas Roy, jadi maksud Anda Mas Gibran tidak pernah sekolah di Singapura atau tidak pernah sekolah SMA di Singapura? Seperti apa maksud Anda? Iya, jadi itu hanya rapot yang kalaupun dikatakan sekolah di Singapura ya, itu hanya raut kelas 1 sama kelas 2. Belum ada kelas 3-nya, berarti belum lulus. Kok tahu-tahu Gibran itu udah penyetaraan SMK. Dari mana? Kemudian SMK? Nanti kemudian akan diungkap datanya. Jadi Mas, jangan kita menyebarkan hoax lagi nih. Surat penyetaraan. Kita jangan menyebarkan hoax lagi bahwa yang disetarakan itu SMU loh, SMA loh. Jadi jangan. Jadi gini, ada secondary school express yang diambil namanya bimbingan belajar dengan belajar 6 sampai 8 bulan. Kok bisa setarakan sama SMA yang 3 tahun tuh gimana loh kayaknya? Enggak. Jadi sudah tadi. Jadi gini. Katanya namanya Dr. Eko, ya. Kalau saya secara personal, Mas Roy, saya tidak percaya ungkapan Mas Roy karena Mas Roy bukan otoritas. Lah nggak masalah, kita tunggu. Itu yang pertama. Oke, gitu betul. Yang saya percaya adalah alumni sana dan atau alumninya bohong. Katanya ada gaji. Kalau Mas Roy yang ngomong saya nggak percaya. Alumni bilang bohong ya kan. Saya dengan Surya lah. Ya kan Mas Roy, saya delusi tidak percaya Mas Roy sudah sampai baik. Orang yang Mas Roy delusi. Sambil kita tunggu nanti otoritas akan mengeluarkan statement seperti. Nah, kalau sekarang terbukti rencana penyatuan Presiden Prabowo dan Megawati gagal. Prabowo nampaknya sudah memutuskan untuk membiarkan PDIP jadi partai yang berada di luar pemerintahan.
Ini paling terlihat dalam reshuffle kabinet. Sejumlah orang PDIP diminta keluar. Yang paling awal adalah penggantian Budi Gunawan dari posisi Menko Polkam. BG dikenal loyal pada Megawati. Posisinya di kabinet sangat strategis, karena perannya dianggap penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan. Sebagian pihak menduga BG dipinggirkan karena dia gagal mengendalikan kerusuhan di berbagai kota. Sebagian bahkan menuduh PDIP berada di belakang kerusuhan. Apapun alasannya, BG sudah dimundurkan. Dan itu diikuti oleh orang-orang PDIP lainnya. Setelah BG ada pula politikus senior PDIP Hendrar Prihadi yang dicopot dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Kemudian ada pula nama Sulaiman Umar. Adik ipar pengusaha Haji Isam ini dicopot sebagai Wakil Menteri Kehutanan. Tersingkirnya 3 nama PDIP ini menunjukkan tak ada lagi ruang yang disediakan bagi PDIP. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Dan waduh, kalau kita lihat tingkah laku, omongan dari Roy Suryo ini semakin hari makin ngawur, bin konyol teman-teman. Dengar nggak kalian tadi Roy Suryo ngomong apa? Dia menuduh Dian Hunafa, salah satu alumni dari MDIS, ya, yang kemarin menjelaskan banyak hal mengenai sistem pendidikan di Singapura. Dibilang bohong sama Roy Suryo loh. Waduh, dibilang bohong. Ini kan konyol orang ini teman-teman. Padahal Dian Hunafa ini juga sudah tinggal di Singapura bertahun-tahun. Dan beliau tentunya bersentuhan dengan ya aturan, bersentuhan dengan sistem yang ada di Singapura. Tapi dibilang bohong sama orang yang tidak pernah sekolah, tidak pernah tinggal, tidak pernah kuliah di Singapura. Di mana gitu logikanya? Bahkan dia belum mengkonfirmasi ijazah Mas Gibran ke MDIS, ijazah S1-nya. Terus dibilang itu palsu. Ini kan makin konyol. Untung saja Mas Gibran gak ngelaporin mereka gitu. Kalau dilaporin, waduh, menceret-menceret kalau di penjara. Roy. Dan tadi, waduh, menarik banget ya. Bagaimana Bang Tri pernah membentak-bentak Suginur, waduh, dan Suginur mengatakan bahwa baru kali ini saya dibentak oleh orang. Wah, kocak. Aduh, rupanya ya kan sesama gerombolan pembenci ini ya ada selek-selekannya juga. Walaupun katanya sih satu perjuangan, satu tujuan. Ya mungkin tujuannya itu beda-beda. Orang ini punya ataupun membawa membawa kepentingan masing-masing, teman-teman. Dan yang paling kocak mengenai donasi Bang Tri dipakai buat bayar hutang, kemudian dipakai buat peliseran sama sama Rismon. Aduh, ini Rismon, tapi ya wajar sih. Rismon kan beberapa hari lalu juga sudah jujur gitu di videonya pas dia live. Kalau katanya dia nggak sanggup gitu tinggal di Jakarta karena biaya yang mahal, biaya yang tinggi. Rupanya Bang Tri yang biayai dia. Ini Rismon betul-betul memanfaatkan Bang Tri. Memanfaatkan, waduh, asli Bang Tri yang ngemis-ngemis. Dia yang menikmati, teman-teman. Dia orang yang juga ikut menikmati. 15 juta loh. Dari 50 juta, 25 juta sudah dipakai untuk bayar hutang. Kemudian dipakai jalan-jalan 15 juta. Jadi total 40 juta. Rismon make 15 juta. Waduh, ini Bang Tri betul-betul jadi data yang berjalan gitu ya kan sama si Rismon. Tapi ya saya akui, salut saya sama Rismon. Pintar juga dia memanfaatkan Bang Tri yang ngemis-ngemis gitu ya kan. Jadi dia menyiapkan platform, cuma menyiapkan YouTube gitu ya kan, membuatkan video si Bang Tri. Kemudian dia mungkin, wah bos, bagi dua bos, kemarin gue yang nyiapin platformnya, gue yang nyiapin videonya, gue yang upload di YouTube, bagi dong, kasih dong. Waduh, luar biasa orang-orang gini ya. Dan tadi kita bisa dengarkan bagaimana Roy Suryo mengajak ataupun menantang gitu ya kan Ibu Ina Lim untuk berdebat. Tapi tahu kalian tadi jawaban Ibu Ina Lim apa? Dia nggak mengikuti berita-beritanya loh, karena beliau bukan pengangguran. Nggak kayak Roy Suryo CS yang nganggur selama ini, yang entah dia nyari duit dari menyerang Jokowi lah, entah dia nyari duit dengan menyerang Gibran lah. Mungkin itu cara mereka cari duit, teman-teman ya. Aduh, semakin aneh aja tingkah lakunya. Dan tadi, wah, Rocky Gerung, ya kalian bisa menilai lah teman-teman seperti apa raut wajah Rocky Gerung ketika Prof Mahfud mengatakan hal yang mengejutkan
Bapak Jokowi lagi-lagi untuk kesekian kalinya Prof Mahfud mengatakan Pak Jokowi tidak pernah meminta 3 periode, yang mana ini selalu menjadi fitnah, tuduhan liar terhadap Pak Jokowi, dan semua sudah clear teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.